Pinocchio? My name is Pinocchio. When do I become a truly real? He had to pause. Pinocchio! Yeah! No, let me out! Don't die, Father. Please don't die. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Pinocchio. Film ini menceritakan sebuah boneka kayu yang mendapatkan kesempatan hidup berkat doa dari seorang bapak tua. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. A real person. We have a big show! Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah desa kecil yang terletak di Italia. Jimmy, seekor belalang yang bisa berbicara, berusaha mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun akhirnya memasuki rumah seorang pemahat kayu. Di rumah itu tinggal seorang lelaki tua bernama Gepetto. Gepetto tinggal bersama kucing peliharaannya yang bernama Figaro dan seekor ikan bernama Cleo. Malam itu, Gepetto akhirnya berhasil menyelesaikan boneka kayu buatannya yang terlihat sama persis dengan mendiang putranya. Now, I hate you very much. Karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus, Gepetto pun akhirnya memberinya nama Pinocchio. Saat sedang sibuk, Gepetto tiba-tiba kedatangan seorang pelanggan yang ingin membeli jam kayunya. Sayangnya, Gepetto mengaku tidak menjual semua jam itu karena semuanya adalah benda-benda kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Gepetto bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur, Gepetto melihat sebuah bintang harapan. It's the wishing star. See once. Jadi ia pun membuat sebuah permohonan dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, sinar terang bintang permohonan mulai masuk ke dalam rumah Gepetto dan secara ajaib menghidupkan Pinocchio. Jimmy yang ada di sana juga terkejut melihat Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Tak lama kemudian, seorang peri biru lalu menghampiri mereka. Ia berkata, jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka ia harus bertindak berani, jujur, dan tidak egois. Dengan begitu, ia nantinya bisa menjadi anak laki-laki yang akan dibanggakan oleh ayahnya, yaitu Gepetto. You have to prove that you both by learning to. Jadi karena Pinocchio masih belum mengetahui apapun tentang kehidupan yang sebenarnya, jadi peri biru pun mengutus Jimmy untuk bertanggung jawab sebagai hati nurani Pinocchio yang akan mengajarinya benar dan salah. Setelah itu, Gepetto pun terbangun karena ia sepertinya mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu, Gepetto pun terkejut melihat Pinocchio hidup dan berbicara. Ia pun merasa sangat bahagia karena kehadiran seorang anak adalah hal yang sudah ia dambakan sejak lama. Mereka pun merayakan keajaiban itu dengan mendengarkan musik sambil menari bersama. Sejak saat itulah hari-hari Gepetto menjadi jauh lebih berwarna karena kehadiran Pinocchio. Mereka juga banyak melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anak. Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Gepetto merasa mungkin ini adalah waktunya Pinocchio untuk bersekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Gepetto memperingatkan Pinocchio tentang beberapa hal dan memintanya untuk pulang tepat waktu. If you get lost, just remember we are Straight home. Meskipun sedikit khawatir, namun Gepetto harus tetap mengirim Pinocchio ke sekolah agar ia bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak di dunia.
Di dalam rumah, Jimmy terlambat bangun, jadi ia pun segera bergegas untuk menyusul Pinocchio. Untung saja di luar ia bertemu dengan seekor burung camar bernama Sofia yang bersedia untuk mengantarkannya ke sekolah Pinocchio. Thanks, Sophie! Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dicegat oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Gideon. Mereka mencoba mengajak Pinocchio untuk bergabung ke sebuah pertunjukan teater. Mereka meyakinkan jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati dan membuat ayahnya bangga, maka ia harus menjadi seseorang yang terkenal. Tanpa diketahui, John dan Gideon sebenarnya ingin menjual Pinocchio pada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Untungnya, sebelum Pinocchio masuk ke dalam jebakan, Jimmy datang dan menyelamatkannya. Mereka pun berhasil kabur dari kedua penipu itu dan Pinocchio akhirnya bisa masuk ke dalam sekolah. Sayangnya, beberapa saat kemudian seorang guru malah mengusir Pinocchio karena ia dianggap tidak pantas di sekolah dan harusnya berada di pertunjukan boneka. Kesempatan itu kembali dimanfaatkan oleh John dan Gideon untuk mendapatkan Pinocchio. Mereka lalu mengurung Jimmy dengan sebuah toples kaca dan menyerahkan Pinocchio pada Stromboli. Sementara di rumah, Geppetto menunggu dengan cemas karena Pinocchio tak kunjung pulang. Ia pun akhirnya membawa Figaro dan Cleo pergi ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Di pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang wanita bernama Fabiana dan boneka yang bernama Sabrina. Saat itu, Pinocchio menampilkan pertunjukan yang sangat bagus. Meskipun di tengah pertunjukan, kakinya sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung kayu. Namun meskipun begitu, Pinocchio tetap berhasil menutup pertunjukan dengan baik, sehingga penonton pun senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dengan semua keuntungan itu, Stromboli tentu saja senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya. Di waktu yang sama, Geppetto menerjang hujan untuk mencari Pinocchio. Sayangnya, malam itu ia tidak menemukan Pinocchio, meskipun ia sudah mencari di berbagai tempat. Di dalam kereta, Fabiana dan Sabina mencoba membebaskan Pinocchio, namun mereka gagal karena Stromboli memergoki mereka. Setelah itu, kereta rombongan teater Stromboli terlihat bergerak menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya. Secara tak terduga, kereta itu melaju melewati Jimmy, sehingga ia pun berhasil terbebas dari toples kaca itu. Jimmy kemudian masuk ke dalam kereta dan melihat Pinocchio terkurung di dalam sangkar. Jimmy kemudian menanyakan beberapa hal pada Pinocchio yang dijawab olehnya dengan berbohong. Setiap kebohongan yang terucap membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang. Cheering and applauding. Tak disangka semua itu ternyata dilakukan oleh Pinocchio agar Jimmy bisa mengambil kunci kurungannya. Jadi setelah Pinocchio mengaku kalau ia sengaja berbohong, hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Gotcha! Swing me towards the left. Setelah berhasil bebas, Pinocchio dan Jimmy kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir bernama Mr. Goodman. Seorang anak laki-laki bernama Lenwick mengatakan
kalau semua anak-anak akan dibawa oleh Mr. Cogman ke sebuah pulau kesenangan, di mana di pulau itu tidak ada polisi dan orang tua atau aturan untuk anak-anak. Jadi, anak-anak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di pulau tersebut. Dan benar saja, sesampainya di pulau itu, semua anak-anak mulai menikmati semua permainan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat semua itu, Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat anak-anak menghancurkan semua jam. Sebagai simbol tidak ada batasan waktu untuk mereka. No thanks. Help me, my father. Sementara Gepetto saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, burung Sofia menemuinya dan memberikan sebuah brosur tentang pulau kesenangan. Hal itu membuat Gepetto mengetahui kalau Pinocchio sekarang berada di pulau tersebut. Di pulau kesenangan, Pinocchio dan Lenwig terlihat sedang bermain biliar. Tak lama kemudian, Jimmy datang menemuinya, namun ia malah terlempar ke lubang bawah tanah. Di sana, Jimmy menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia melihat Mr. Cogman mengubah anak-anak menjadi keledai dengan bantuan anak buahnya yang berbentuk seperti kabut hitam. Jimmy yang ketakutan akhirnya pergi menemui Pinocchio. Namun di sana, ia melihat Lenwig sudah berubah sepenuhnya menjadi keledai, sementara Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jimmy akhirnya kabur dari pulau kesenangan. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah, namun tidak menemukan siapapun di sana. Sofia datang memberitahu mereka kalau Gepetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke pulau kesenangan. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jimmy akhirnya kembali ke laut. Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan Fabiana dan Sabina yang mengatakan kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi. Kini mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio untuk bergabung. Namun karena saat itu Pinocchio memiliki urusan yang jauh lebih penting, jadi ia pun berjanji akan bergabung nanti setelah urusannya selesai. Karena Pinocchio memiliki niat yang baik, telinga dan ekor keledainya pun akhirnya menghilang. Setelah itu, Sofia, Jimmy, dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan mencari Gepetto. Setelah mengarungi lautan, mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Gepetto. Gepetto terlihat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Saat mereka akhirnya bersatu kembali, mereka tiba-tiba ditelan oleh monster laut raksasa yang dikenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus. Ia pun mulai menggesekkan kakinya pada kayu dan terciptalah percikan api. Berkat hal itu, Monstro kesakitan, jadi ia pun terpaksa memuntahkan semua isi perutnya. Tak sampai di situ, Monstro ternyata kembali mengejar mereka, sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayah dan yang lainnya menuju ke gua batu. Setelah mereka berhasil selamat, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya. Namun sang ayah tak kunjung sadar. Ia pun menangis karena berpikir sang ayah sudah meninggal. Don't die, Father. Tak disangka, air mata Pinocchio berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Gepetto merasa sangat bahagia karena mereka semua masih selamat. Ia juga merasa bangga pada Pinocchio karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Always be.
Saat mereka pergi, kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. As any real ever be.